Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Dr. Yuli Lestianti. Di sini saya akan menyampaikan perihal Diklat Budaya Keselamatan Rumah Sakit. Budaya keselamatan rumah sakit sebenarnya merupakan hal yang baru di akreditasi SNARS edisi 1. Selama ini memang belum terlalu familiar di rumah sakit, masih terbatas di budaya keselamatan pasien. Apa sebenarnya budaya keselamatan rumah sakit itu? Yaitu lingkungan yang kolaboratif di mana staf klinis memperlakukan satu sama lain dengan hormat, dengan melibatkan dan memberdayakan baik pasien maupun keluarga. Kunci dari budaya keselamatan ini adalah kolaboratif dan saling menghormati antar staf klinis dengan yang lain. Dan yang penting adalah melibatkan pasien dan keluarga. Supaya terbentuk budaya keselamatan di rumah sakit, maka perlu komitmen dari pimpinan untuk mendorong supaya staf klinis, dalam arti di sini adalah PPA, para pemberi asuhan, untuk bekerja sama sebagai tim yang efektif dan mendukung proses interprofesional dalam asuhan berfokus pada pasien. Apa saja sih perilaku yang tidak mendukung budaya keselamatan? Jadi ada dua kelompok, yaitu perilaku yang tidak layak atau inappropriate dan perilaku yang mengganggu atau disruptif. Masing-masing dari perilaku-perilaku ini ada contoh-contoh masing-masing, antara lain kalau perilaku yang tidak layak, misalnya kata-kata atau bahasa tubuh yang merendahkan antar profesi, antar staf, atau atasan dengan bawahan. Contoh lain misalnya kata-kata yang menyinggung perasaan sesama staf. Misal contoh memaki, mengumpat. Sedangkan perilaku yang mengganggu atau disruptif antara lain contoh-contohnya misalnya perilaku yang tidak layak tapi dilakukan berulang-ulang, atau bentuk tindakan baik verbal maupun non-verbal yang membahayakan atau mengintimidasi dari staf lain. Yang tidak kalah pentingnya sebenarnya yang suka dianggap sepele tapi sangat bisa menimbulkan perilaku yang mengganggu terhadap staf lain, misalnya celetukan maut atau komentar sembrono. Ini bisa berakibat fatal apabila dilakukan di depan pasien yang bisa menurunkan kredibilitas staf lain. Contoh misalnya celutukan maut itu misalnya mengomentari negatif hasil tindakan teman sejawat yang lain di depan pasien, membanding-bandingkan misalnya tata cara pengobatan staf lain di depan pasien, misalnya menyeletuk obat ini salah, tamatan dari mana. Itu adalah perilaku-perilaku yang disruptif, tidak diperbolehkan di dalam tidak menciptakan budaya keselamatan rumah sakit. Contoh lain misalnya melarang perawat untuk melaporkan insiden keselamatan pasien, misalnya kasus-kasus maupun KTD, KNC. Di sini budaya lapor sangat dibutuhkan untuk insiden keselamatan pasien. Tujuannya untuk perbaikan, juga selain itu juga untuk membudayakan lapor, no blaming. Contoh lain misalnya memarahi staf klinis lain di depan pasien. Ini memang ada beberapa kejadian. Kemarahan yang ditunjukkan dengan melempar alat bedah di kamar operasi, membuang rekam medis di ruang rawat, perilaku melecehkan atau harassment terkait ras, agama, suku, termasuk gender, serta pelecehan seksual. Apa saja sih yang penting yang harus dilakukan untuk menuju budaya keselamatan rumah sakit? Ini dibutuhkan komitmen dari semua, mulai dari staf, pimpinan, semua yang terkait di dalam rumah sakit. Apa saja misalnya? Staf rumah sakit itu harus paham bahwa kegiatan operasional rumah sakit itu sangat berisiko tinggi. Padat modal, padat tenaga, padat
kompleks risiko, semuanya ada di dalam rumah sakit. Jadi mereka semua harus bertekad untuk melaksanakan tugas dengan konsisten dan aman. Komitmen dari staf. Lalu didukung oleh regulasi serta lingkungan kerja yang mendorong staf untuk tidak takut mendapat hukuman bila membuat laporan terkait KTD maupun KNC. Ini terkait dengan laporan insiden keselamatan pasien. Jadi di sini harus dituangkan regulasi atau lingkungan yang bersifat no blaming. Jadi mereka tidak takut mendapat hukuman. Jadi mereka berani lapor. Komitmen pimpinan antara lain direktur rumah sakit harus mendorong tim KPRS, yaitu tim keselamatan pasien rumah sakit, untuk melaporkan IKP sampai ke tingkat nasional di KNKP sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Contoh lain mendorong kolaborasi antar staf klinis yang PPA tadi dengan pimpinan untuk menyelesaikan masalah terkait keselamatan pasien. Harus ada kerjasama antar profesi. Di dalam menciptakan budaya keselamatan rumah sakit, diperlukan adanya budaya untuk lapor. Mereka tidak takut lapor. Jadi pelaporan budaya keselamatan rumah sakit sudah disusun di dalam sebuah regulasi, baik di kebijakan maupun SPO maupun sistem pelaporannya. Untuk SPO pelaporan nanti disampaikan setelah ini. Jadi direktur juga menjamin kerahasiaan dan kemudahan akses pihak yang mempunyai kewenangan untuk melaporkan insiden terkait budaya keselamatan. Pihak-pihak yang punya wewenang ini sebenarnya siapa saja bisa melaporkan terkait insiden budaya keselamatan. Siapa yang melihat bisa dilaporkan ke atasannya, atau kalau memang tidak memungkinkan dilaporkan ke atasan bisa langsung ke direktur. Ada mekanismenya nanti tertuang di dalam SPO. Insiden terkait budaya keselamatan ditetapkan dalam indikator mutu rumah sakit. Jadi insiden terkait budaya keselamatan sudah masuk ke dalam indikator mutu rumah sakit yang bisa kita akses di Sismada. Indikator mutu diinput secara berkala oleh unit terkait, lalu dilakukan monitoring dan evaluasi untuk program kedepannya. Ini adalah SPO laporan terkait budaya keselamatan. Pengertian budaya keselamatan tadi sudah disampaikan, yaitu lingkungan yang kolaboratif di mana staf klinis memperlakukan staf lain dengan hormat, melibatkan pasien dan keluarga. Pelaporannya adalah kegiatan untuk melaporkan setiap insiden yang terkait budaya keselamatan. Budaya keselamatan insiden-insidennya, contoh-contohnya sudah disampaikan tadi sebelumnya, perilaku yang mengganggu dan perilaku yang tidak menyenangkan kepada pihak yang sudah ditetapkan oleh rumah sakit yang bisa dilakukan terkait oleh staf klinis. Tujuannya apa? Supaya terlaksana sistem pelaporan dan pencatatan insiden keselamatan rumah sakit. Diketahui penyebab insiden itu, terus dilakukan sampai mencari akar masalahnya. Didapatkan pembelajaran dan perbaikan ke depannya. Hal ini pun sudah tertuang dalam kebijakan direktur di dalam SK DIR nomor 03A /SK DIR /2 tahun 2018 tentang tata kelola rumah sakit. Bunyinya adalah direktur rumah sakit menciptakan dan mendukung budaya keselamatan di seluruh area rumah sakit sesuai peraturan perundang-undangan. Apa prosedurnya? Pertama, staf rumah sakit yang mengetahui atau mengalami sendiri kejadian yang terkait budaya keselamatan harus segera lapor kepada atasannya. Staf mengisi formulir laporan insiden budaya keselamatan lalu diinput di dalam indikator mutu Sismada. Laporan diteruskan oleh atasan ke manajemen rumah sakit, ditindaklanjuti dengan melakukan investigasi oleh PMKP, Panitia Mutu dan Keselamatan Pasien Rumah Sakit.
dilakukan RCA, analisa akar masalah oleh panitia mutu dan keselamatan pasien rumah sakit. Setelah dilakukan RCA, panitia PMKP membuat laporan dan rekomendasi untuk perbaikan, serta memberikan masukan untuk mencegah kejadian yang sama tidak terulang. Hasil RCA tersebut, rencana tindak lanjutnya dilaporkan ke direktur. Lalu direktur memberikan disposisi kepada unit yang terkait untuk ditindaklanjuti. Rekomendasi dan perbaikan serta rencana tindak lanjut dilakukan feedback atau diberikan umpan balik kepada unit kerja masing-masing. Setelah itu dilakukan monitoring dan evaluasi berkala oleh panitia mutu dan keselamatan pasien rumah sakit. Unit terkait siapa saja, yaitu seluruh unit pelayanan, bisa yang melihat atau yang mengalami, panitia PMKP, untuk sistem pelaporannya, komite medik, komite keperawatan, apabila ini terkait dengan profesi, SDM, dan diklat. Sekian, terima kasih paparan dari saya tentang budaya keselamatan pasien. Harapannya semua staf paham dan mulai dari diri sendiri dulu untuk bisa menciptakan budaya keselamatan pasien di rumah sakit.